Alhamdulillah, puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan, kehidupan kepada kita semuanya, sehingga dengan limpahan rahmatnya, taufik hidayahnya serta pertolongannya kita dapat melaksanakan salat isya secara berjemaah diikuti dengan ta'lim. Semoga amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mencintai umatnya, selalu membimbing umatnya sampai akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika ya habibi ya Rasulullah. Tibta hayyan wa tibta maitan ma ba'd. Jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kali ini kita akan bahas tentang sunnah-sunnah salat dan hal-hal yang dianjurkannya. Ada perbedaan sunnah dengan yang dianjurkan. Pertama, kita akan menjelaskan tentang sunnah dan hal-hal yang dianjurkan 1 sampai dengan ada sekitar 18 sunnah ya, dalam solat ini. Pertama, mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan 2 telinga ketika takbiratul ihram atau sebelumnya. Maknanya sebelum kita takbir sudah terangkat atau berbarengan Allahu Akbar sejajar. Ada yang menyentuhkan sejajar, bisa sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, bukan di depan perutnya. Allahu Akbar. Kemudian ini yang pertama adalah sunnah ya. Sekali lagi ini sunnah. Tidak angkat pun tidak apa-apa. Kenapa? Lagi stroke, asam urat kambuh, nggak bisa ngangkat, atau lagi lemas, kesemutan. Yang wajibnya itu adalah takbiratul ihram, yaitu membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Walaupun enggak dirangkat tangannya tidak apa-apa karena itu sunnah. Tapi kalau kita melakukannya sempurna mendapatkan pahalanya. Jadi ketika mengangkat Allahu Akbar atau Allahu Akbar, takbir dan sunnahnya sempurna, wajib dan sunnahnya sempurna, maka sempurna juga pahalanya. Dan para ahli ilmu bersepakat bahwasannya mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram itu adalah sunnah. Yang kedua, wad'ul yamin 'ala shimal fawqa as-surrah wa tahta as-sadr. Wa qad sahha min turukin katsira anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ar-rusgu ma'rus, pergelangan di atas pergelangan. Ya. Ini sunnah ya. Ada yang bersedekap sendiri, kurang tepat ya. Ada yang di bawahnya, bawah apa? Bawah pusar. Disebutkan di sini di atas pusar sedikit ya. Pertengahan antara pusar dan dada. Dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bersama-sama pergelangannya, baru ditutup. Dan ada beberapa banyak hadis menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dan beberapa pengikut Imam Maliki
Puasanya menurunkan tangannya itu, dua tangannya ke samping, ya, begini, itu lebih bagus daripada kita menahan di atas ini. Tapi ada di kitab Muwatta, di kitab pegangan mereka, bahwasannya Imam Malik rahimahullah taala selama beliau hidup itu menggenggam erat tangannya itu dalam solat sehingga sampai beliau menjumpai Allah Subhanahu wa taala atau meninggal dunia. Dulu ada kejadian ketika di Mesir, kita masih baru-baru kan, masih anak baru, mahasiswa baru yang belum mengenal banyak ya tentang perbedaan madhab ini. Bermakmum sama orang Mesir, kebetulan madhab Maliki. Dia sudah takbir, kita enggak dengar takbirnya. Allahu Akbar. Kemudian tangannya di samping begini. Kita yang di belakang bingung. Ini sudah takbir belum dia? Belum. Kenapa? Itu tangannya di samping, belum bisa dekap katanya. Kita anak-anak biasa di pondok ya, kalau takbir ya bisa dekap sini, dipegang tangannya. Dia diselunjurkan tangannya. Allahu Akbar. Nah, ini sebagian penganut madhab Maliki, dia meletakkan tangannya di samping pahanya sini. Kami kira belum bertakbir atau masuk dalam solat. Dia belum masuk, lama kali kita tunggu. Kok enggak takbir-takbir? Padahal sudah takbir, sudah masuk dalam solat. Kami belum paham ya. Akhirnya kami buat kelompok baru, tinggalkan imamnya. Nah, ini salah satu ya kebodohan kami ketika itu, enggak tahunya bahwasannya beliau sudah masuk ya, cuma enggak bersedekap, enggak memegang tangannya. Ya maklumlah, masih baru-baru, masih belum banyak mengenal tentang madhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Lama-lama ternyata selain madhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i juga di situ, Maliki juga di situ, Hanafi juga di situ, Hambali juga di situ. Jadi 4 mazhab situ penuh di situ. Jadi sudah biasa dengan perbedaan-perbedaan itu, sudah biasa. Tidak ada yang bermasalahkan. Macam di sini itu sudah biasa permasalahan, enggak ada masalah. Yang penting solat. Yang enggak solat itu yang bahaya. Sudah enggak solat, ngerokok, enggak bersih-bersih, kerasukan. Nah, itu biasa itu. Kalau orang enggak solat, jauh dari rahmat Allah, jauh daripada malaikat. Maka yang dekat jin, setan, iblis. Tadi malam itu ada yang kerasukan di sekolah kami, tapi bukan anak murid kami. Ada anak sampingan. Ada ya biasa, enggak ke masjid, dia ngerokok-ngerokok di situ. Cuma ya kami ya kadang negur, kadang enggak. Ayo salat. Masih tetap aja duduk situ. Akhirnya kerasukan. Ngerunyam sudah banyak halnya. Akhirnya ada ustaz kami di situ meruqyah sedikit, alhamdulillah sadar dan Allah hilangkan jinnya. Nah, ini pentingnya kita belajar agama, belajar ruqyah. Ya, karena kami di pondok banyak belajar agama, tentunya yang disentuh hanya bidang agama saja. Masalah arsitektur, masalah pertukangan ya harus kita belajar lagi tentang hal itu. Dan memegang ini ya, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar. Dan istilahnya ketika kita memegang tangan ini, para mayoritas ahli fikih, ahli hadis itu lebih mengutamakan daripada menselunjurkannya ke bawah itu. Karena banyak hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang ketiga adalah tawajjuh atau doa iftitah ba'da takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada doa iftitah itu sebelum Fatihah. Ini juga sunnah, ya. Berbeda dengan mazhab Maliki, maka mereka melihat bahwasannya ini bukan sunnah dan juga bukan sesuatu yang dianjurkan, tapi dikira sebagai sesuatu yang makruh katanya. Ini pendapat. Tapi banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasannya iftitah itu sudah dikerjakan oleh Rasulullah, sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama sampai sekarang. Dan sighahnya banyak sekali, ya. Banyak sekali. Dari Allahu Akbar kabira, inni wajjahtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Ini salah satu sighahnya. Banyak, ya. Ada sekitar 5 atau 6 iftitah setelah takbiratul ihram. Boleh kita baca yang panjang atau yang pendek. Atau Allahumma ba'id baini baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma niqini min khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni bil ma'i wath thalji wal barad. Itu banyak sighahnya. Silakan dipilih yang paling pendek atau yang paling panjang. Kalau tarawih, yang paling pendek. Allahu Akbar kabira. Yang paling pendek aja. Jadi mudah cepat membaca Al-Fatihah. Kalau lama-lama ya capek juga mereka. Biasanya yang cepat itu yang paling disukai. Tapi bukan cepat yang olahraga sampai keringatan itu, bukan, ya. Yang santai aja, tenang tapi cepat. Juga yang dibaca juga enggak panjang-panjang, enggak setengah juz, tapi paling 2 ayat, 3 ayat satu rakaat. Kemudian rakaat kedua begitu juga 2 ayat, 3 ayat cukup. Pelan, yang penting tumakninah, jelas yang dibaca dan terang yang dibaca, dan yang membacanya juga ngerti berhenti di mana, memulai dari mana. Ini penting. Bukan sekedar membaca atau berhenti. Yang keempat adalah isti'adzah. Wa istahabba iftitahul qira'ah biha liqauli ta'ala fa idza qara'tal Qur'an wasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika sebelum membaca itu isti'adzah di sini dibaca sebelum basmalah. Tapi isti'adzah ini tidak dijaharkan. Kemudian basmalah ada yang dijaharkan, ada yang disirkan, tapi dua-duanya dibaca menurut riwayat Hafs an Asim. Tapi kalau menurut riwayat-riwayat yang lainnya itu bukan bagian dari basmalah, bukan bagian dari Al-Fatihah. Ada sekitar 6 riwayat yang membaca Al-Basmalah jahar dan dimasukkan dalam Al-Fatihah. Sisanya selain 6 itu berarti ada 14 riwayat yang tidak memasukkan basmalah dalam Fatihah. Dan isti'adzah ini dianjurkan dibaca di rakaat yang pertama, ya. Dan dianjurkan untuk dibaca sir, ya, sebagaimana kita katakan tadi. Kemudian basmalah ada 2 pendapat, ada yang dijaharkan, ada yang disirkan, tapi dua-duanya membaca sebelum Al-Fatihah dalam riwayat Hafs an Asim.
Yang kelima, at-ta'min. Ya. Disunnahkan bagi yang solat sendirian, juga bagi imam dan makmum, yaitu mengatakan setelah membaca Al-Fatihah, amin, dan diangkat suaranya, amin. Itu yang diinginkan, ya. Namanya atau maknanya istajib du'aana, ya Allah kabulkanlah permintaan kami atau doa kami. Kalau amin, nah itu bedanya. Kalau amin, kamu aman. Kalau amin, nah itu namanya yang dapat dipercaya artinya. Kalau amin, nah ini yang diinginkan dalam solat kita atau dalam doa kita ketika ada orang yang berdoa mengatakan amin. Jadi amin dipanjangkan dikit, mad badal di sini amin. Mad badal boleh 2, boleh 3 harakat, ya. Amin, boleh amin. Mad badal namanya. Panjangnya sama dengan mad tabi'i atau lebih kalau mad badal. Dan diangkat suaranya. Beda dengan mazhab Hanafi. Kalau Imam Hanafi itu enggak terlihatan. Amin. Batal kita solat. Karena di samping Hanafi, samping Maliki sini, sebelahnya Hambali, beda-beda, ya. Ketika Hanafi tidak ada suaranya, dia merasa aneh kita. Macam kita tadi, imamnya Maliki, dia sudah takbir, kita nggak tahu dia takbir sudah masuk dalam solat. Akhirnya kita kabur buat jemaah yang lain. Jadi mungkin orang Mesir ketika itu setelah salam, assalamualaikum, kemana jemaahku? Pindah ke situ. Itulah ketidaktahuan kami itu. Ya khair. Setelah itu belajarlah. Banyak belajar daripada ulama-ulama. Di Al-Azhar sendiri ada 4 mazhab itu. Enggak satu mazhab. Jadi ulama-ulama Al-Azhar sendiri berbeda-beda. Ada yang Maliki, ya. Ada yang Hanafi, ada yang Syafi'i. Tapi mereka enggak ada yang bertengkar di situ, saling mengisi dan melengkapi. Ya. Maknanya di sini fikih Hanafi, sana fikih Hambali, fikih Hanafi, fikih Syafi'i. Ada sendiri, ya, dia halaqah-halaqahnya. Dan tidak menutup kemungkinan ulama-ulama itu belajar daripada ulama yang lainnya dalam mazhab yang berbeda. Dan itu biasa di antara mereka itu, antara ahli ilmu tidak membedakan. Karena mereka yang Maliki belum belajar Hanafi, duduk mereka di halaqahnya. Yang Syafi'i duduk di halaqah Hambali karena mereka hanya belajar Syafi'i. Begitu selanjutnya. Semakin luas ilmu mereka, semakin tidak mudah untuk menyalahkan orang. Karena semuanya pakai dalil dan bukunya ada. Dalilnya ada, bukunya ada, gurunya juga ada. Tidak ada saling menyalahkan, tapi saling melengkapi. Nah, itulah keindahan dalam fikih. Bukan dalam tauhid, ya. Tauhid agak sedikit ada runyam sedikit, ya. Tapi satu Tuhan. Ketika merujuk kepada Allah, berarti semuanya sama. Ada perbedaannya juga. Dalam tauhid juga ada perbedaan, tapi tidak diruncingkan, ya. Kalau tidak, kita akan saling mengkafirkan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ini banyak juga hadis-hadis tentang amin ini, ya. Kata Atha ini, salah satu tabi'in mengatakan, kami mendapati 200 daripada sahabat dalam masjid ini. Ketika imam mengatakan waladhdallin, kami mendengar mereka mengatakan amin. Lebih dari 200 orang dari sahabat di masjid ini, ketika imam mengatakan waladhdallin, kami mendengar mereka amin, mengatakan amin itu. Jadi sudah turun-temurun sampai ke kita, enggak ada orang yang mengingkarinya. Dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang didengkiin oleh orang Yahudi
terhadap sesuatu sebagaimana mereka mendengkikan terhadap salam dan amin di belakang imam. Jadi mereka enggak kenal amin itu, Yahudi itu enggak tahu, bilang amin tu enggak tahu, dan mereka sangat dengki sekali, iri dan dengki. Kenapa kita enggak dapat ini gitu? Ketika salam juga, ketika semuanya ya, dari ujung ke ujung, barat, timur, selatan, utara, kalau jumpa dengan yang lainnya, Assalamualaikum. Mereka enggak ada itu. Mereka yang adanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, boleh diucapkan. Tapi setelah salam, Assalamualaikum, sore Pak, sore. Tapi kita sebagai Muslim, ya itu yang dikedepankan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, selamat pagi. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Bukan Assalamualaikum, beda nih. Assalamualaikum, kematian bagi kalian, racun bagi kalian. Itu Assalamualaikum. Tak jelas itu. Assalamualaikum. Maka ini jelas. Keselamatan bagi kalian. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Okey, setelah salam tak apa-apa. Piye kabare? Api tenan. Ini orang Jawa lagi. Agak kareba. Madecing. Cikheli, Soze, Kandesis, Nas. Kakdela. Apa itu kakdela? Bahasa Rusia. Kharashu. Baik. Spasiba. Terima kasih. Fajalasta. Afwan. Terima kasih kembali. Bahasa dunia. Kemunasan, Bangladesh. Baluasi. Sama itu. Kaifahaluk? Apa kabar? Alhamdulillah bi khair. Saya baik. Bahasa dunia. Dan dianjurkan bagi makmum untuk bersama dengan takminnya imam, ya. Maknanya ketika imam mengatakan baru makmum mengatakan amin, kan masih ada itu. Amin, itu sama. Maka ketika inilah juga malaikat juga mengaminkan waladhdallinnya imam itu. Ketika imam mengatakan waladhdallin, ambil nafas, imam, makmum, imam, makmum, malaikat juga amin. Maka diampuni dosa kita itu. Mudah aja. Jadi sederhana. Namun harus diikuti. Jangan diam. Ada malah imamnya juga diam. Wah, ini bahaya ini. Imamnya aja diam. Jadi jangan diam imamnya. Harus mengatakan amin. Ya. Karena imam itu dicontoh. Kalau imam ruku, makmum juga ruku. Kalau imam sujud, makmum juga sujud. Kalau imam mengatakan amin, makmum juga mengatakan amin. Kalau imam salam, maka makmum salam. Kalau makmum salam duluan sebelum salam imam, apa yang terjadi? Tidak sah. Capek-capek dia takbir sampai tahiyat, dia duluan. Imam lawas banar ini. Kada kawa ulun. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mam cepat imam gitu. Rugi dia. Padahal hanya 1 detik aja. Baru imamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sabar. Namanya berjamaah kita. Siapapun yang menjadi imamnya pasti kita ikuti. Tak terkait dengan jabatan dunia dia. Yang penting mempunyai kemampuan untuk jadi imam. Dan harus diuji. Imam harus diuji sehingga tidak semua orang masuk jadi imam. Kalau dia tidak tahu banyak fikihnya, nanti sembarang dia. Dia naik ke atas, lupa dia, tak tahiyat. Aduh, kacau. Tadi enggak tahiyat. Makmum gimana ini? Musyawarah sama makmum. Turunlah. Oh iya, kah turun kah? Ini munaqasyah namanya, musyawarah dalam solat. Batal sudah. Tidak pantas untuk dilakukan. Kalau dia sudah naik,
ya, dengan turun lagi. Itu dalam madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki boleh itu. Nah ini, yang mempelajari madhab Maliki boleh turun lagi walaupun sudah naik, boleh, dan enggak batal. Itu bedanya. Tapi harus belajar kita dari awal sampai terakhir bagaimana madhab Maliki dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau bisa ketahui semuanya. Perbedaannya antara Syafi'i dan Maliki ada banyak bedanya. Di antaranya kunutnya juga. Kalau kunut Maliki sebelum dia ruku. Dan sir, enggak jerak, enggak keras. Baru ruku. Setelah ruku i'tidal. Setelah i'tidal langsung sujud. Enggak ada kunut. Kalau kunutnya Imam Syafi'i, setelah ruku i'tidal baru angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Kalau Maliki enggak. Sebelum ruku ketika sudah baca surat, akhir surat, baru kunut. Dan sir. Baru ruku mereka. I'tidal baru sujud, enggak ada kunut lagi. Nah, ini perbedaan sedikit, walaupun sedikit. Nah, jadi bingung nanti kalau dua-duanya diadopsi. Bingung dia, mana yang diikuti nih? Saya Syafi'i Maliki katanya. Repot ini. Ini bukan partai ini antara Gerindra dan Golkar, bukan. Digabung boleh. Partai yang lainnya juga Perindo macam-macam, PDI boleh digabung. Koalisi boleh, tapi di dalam satu solat satu aja yang dipakai, sehingga kita jelas itu rujuknya kemana. Ini bukunya, ini dalilnya, ini imamnya. Jadi enak merujuknya itu. Kalau kita belum belajar, ya nggak bisa melakukannya karena kita nggak ngerti untuk melakukan hal itu. Jadi sebatas apa yang kita ketahui saja. Kita suruh ikut orang lain. Kita sudah belajar ini, gimana ceritanya? Karena sudah ada buku panduannya, SOP-nya sudah ada. Macam kita orang masuk ke sini, harus tukar ribetnya dia. Baru tukar ambil yang dari dalam. Pas mau keluar juga serahkan itu, ambil yang di awal. Kalau untuk visitor, serahkan KTP-nya. Ambil nanti kartunya. Kalau mau keluar, taruh kartunya di situ. Itu SOP-nya. Gak boleh sembarangan kita. Kartu BPJS taruh di situ. Waduh, ini bukan untuk konsultasi kesehatan, Pak. Ini ada SOP-nya itu. Jadi semuanya ada aturannya. Dalam fikih, dalam sholat juga sudah diatur. Ada hadisnya, ada Qur'annya, sesuai apa yang mereka sudah pelajari. Kemudian yang keenam adalah membaca setelah Al-Fatihah. Disunnahkan setelah membaca Al-Fatihah, yusannu lil musalli an yaqra ba'da Al-Fatihah surah walau qasirah min Al-Qur'an wala ayah ta'dilu aqsar surah mithlu suratul Kautsar wa dhalika fi raq'atay subuh wa raq'atay al-awwalain min adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya wa fi raq'atay al-jum'ah wa fi raq'atin nawafil. Jadi membaca surah setelah Al-Fatihah. Boleh enggak membaca Fatihah setelah Fatihah? Kan bagian dari surah juga. Ya enggak boleh. Karena Fatihah itu adalah suatu yang wajib. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanirrahim. Subhanallah. Maliki yaum. Maksa imamnya baca Fatihah 2 kali. Kan bagian dari surah juga Al-Fatihah ini. Iya memang, tapi dia sudah dijadikan satu yang wajib. Jangan dibaca lagi. Enggak ada ceritanya mau dari Masjidil Haramain, Masjid Makkah dan Madinah, atau di Mesir, di Maroko, membaca 2 kali Fatihahnya karena menjadikan Al-Fatihah itu surah dari Al-Quran. Enggak boleh. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Boleh. Bahkan kalau Hamim Allahu akbar, enak itu kalau tarawih itu. Cepat itu. Rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
Allahu Akbar. Woi, mantap imam nih, keren. Entar lagi minum kopi saya yang tanggung. Wah, traktirnya jemaah semua. Nanti rakaat ketiga, rakaat empat. Nah, ambil satu aja. Sad, Allahu Akbar. Rakaat kedua, Qaf, Allahu Akbar. Mantap. Ini pertama dalam sejarah imam nih. Wah, nasi kuning saya yang traktir. Mantap. Imamnya kasih 2 juta. Wih, mantap itu. Keren, bangga itu orang belakangnya. Cepat ini. Enggak buru-buru kalau begitu. Enggak usah pakai berkeringat-keringat kita. Berasian kita, senang hati kita. Tapi baca 2 ayat lah selanjutnya kan. Jangan qaf saja kan. Qaf wal Qur'anil Majid. Allahu Akbar. Mantap sudah. 2-3 ayat. 2 kan? Enak. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allahu Akbar. Ush, sejuk hati ya. Imam rakaat pertama baca 1 juz, rakaat kedua 2 juz. Oh, teler semua imam makmumnya. Parah ini. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan ada jemaahnya, sendirian imamnya. Tidak ada yang berjemaah. Pulang semuanya. Kabur makmumnya. 1 rakaat 1 juz. Bukan hanya kesemutan nih, kegajahan, ya. Capek makmumnya. Ada yang pingsan, ada yang teler, ada yang mabuk. Berat. Sahabat aja bermakmum kepada Nabi enggak sanggup itu. Apalagi zaman sekarang itu. 1 rakaat 1 juz. Hampir mampus kita. Berat ya. Imannya tidak sanggup menanggung itu. Enggak sanggup. Ketujuh, as-sirru fima yusirru fihi wal jahru fima yajharu fihi. Fa yanbaghi 'alal musalli an yaqra sirran fi salati adh-dhuhri wal 'ashr wa rak'atal akhirah min al-maghrib wa rak'atayn al-akhiratayn min al-isya wa fi salati an-nafi min an-nahar. Yang ketujuh adalah mensirkan yang harus sir dan menjaharkan yang dijaharkan. Maka harus bagi yang solat itu membaca sir di solat duhur dan asar, dan rakaat yang terakhir dari maghrib berarti yang ketiga, dan 2 rakaat terakhir daripada solat isya, dan di solat sunnah di siang hari, solat duha, solat hajat, atau solat qadha tahajud yang tadi malam tidak dikerjakannya. Dan minimal sir itu untuk diperdengarkan oleh manusia kepada dirinya. Jadi untuk dirinya sendiri kedengaran, untuk orang lain ya remang-remang sudah. Untuk dirinya kedengaran. Tapi kalau imam karena ada mic itu kedengaran di speaker tuh. Sirnya semacam itu. Kalau bicara semacam ini. Karena mic-nya ada di depan bibirnya dia kena suaranya masuk ke situ. Ya paling enggak ya sampingnya 1 itu. Paling keras itu sudah. Kalau maksimalnya ya tidak ada batasnya, tapi jangan sampai ke samping kanan kirinya sampai 5 meter 10 meter kedengaran. Itu bukan sir namanya, jahar itu. Dan salat duhur, asar 3 rakaat, rakaat ketiga maghrib dan 2 rakaat isya. Dan semua salat yang ada di siang hari. Kemudian yang ke-8, takbiratul intiqal, yaitu takbir ketika untuk berpindah dari suatu rakaat ke rakaat yang lain, daripada satu hay'ah ya kepada hay'ah yang lain, dari satu keadaan berdiri ke rukuk, dari rukuk i'tidal, dari i'tidal ke sujud. Itu intiqal namanya.
Wa dzalika man yukabbirul musalli inda syuru' fi ruku'. Jadi ketika mau ruku' baru dia takbir Allahu Akbar. Jangan di atas. Ada imam ini di atas sudah takbir panjang. Allahu Akbar, baru gerak, barnya baru bergerak. Akhirnya makmumnya belakang duluan. Baru Allah, makmum sudah posisi ruku sudah. Ketika dia ruku, dia takbirnya panjang. Sami Allah. Makmumnya sudah berdiri. Nah, ini repot ini. Ini enggak faqih imam begini ini. Kalau bisa ya dikasih tahu dulu. Jangan tiba-tiba dikudeta, tarik ke belakang, dilempar, jangan. Ini enggak sholat lagi di situ, nanti marah dia. Ya, Pak, tolong nanti kalau takbirnya dibarengkan dengan gerakannya, Pak. Sami Allahu liman hamidah, gitu. Dikasih tahu baik-baik. Karena kita pernah sholat di Samarinda, ya begitu dia. Dia bunyi dulu, baru dia bergerak, ya repot. Kita tengok makmum kanan kiri itu sudah duluan. Nah, ini merepotkan bagi makmum. Kalau sampai saya tanya ahli fikih, gimana nih batasnya nih mendahului imam nih berapa kali sampai batal dia? Ada yang mengatakan 3 kali mendahului imam batal. Ada yang ketinggalan dari imam 3 rukun, 3 gerakan batal. Maknanya ketika ruku dia dahului. Setelah itu i'tidal dia dahului. Setelah sujud dia dahului. 3 kali mendahului imam batal. Ada yang mengatakan 5 kali. Waduh. Kalau sekali aja enggak batal katanya, makruh. Wah. Ini sampai bisa 5 kali ini orang. Kalau dia tiap hari begitu, maka harus dikasih tahu. Kan saya kasih tahu sama pengurusnya situ, bos, itu imamnya kasih tahu kalau takbir gerakan dulu badannya, baru dia membunyikan takbir intiqal itu sehingga tidak didahului oleh makmum. Yang kesembilan, yang terakhir untuk hari ini, untuk malam ini, ya, karena waktunya sudah memasuki batas maksimal ini. Tafrijul asabi' fi ruku', yaitu merenggangkan jari-jari ketika ruku dan meletakkan 2 tangannya itu di atas 2 lutut ini dan menjadikan kepala ini lurus dengan bahu. Nah ini bahu, ini kepala ini. Jadi lurus. Jangan pula kepalanya naik sini. Wa dzalika lima rawa Uqbah bin Amir annahu raka'a fajafa yadayhi ala rukbatayhi wa farraja baina asabi'ahu min wara'i rukbatayhi wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, sungguhnya beliau ruku maka dia menjauhkan tangannya, ya, ketika menjauhkan antara jari jemarinya ketika mencengkram kedua lututnya dan dilonggarkan antara jari jemarinya. Dan beliau berkata, begitulah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jafa yadayhi ab'ada diraihi qalilan an rukbatayhi. Wa makna tafrijul asabi' tafriquha haula rukbataini. Jadi menjauhkan lengannya sedikit dari lututnya dan membentangkan tangannya ketika pegang lututnya. Karena kalau begini biasanya ke bawah, enggak mencengkram dia. Ada yang pegang kakinya begini. Ini asam urat biasanya begini. Sakit lututnya sudah, sendi-sendinya sakit. Sendi-sendinya sakit dia pegang lututnya.
Nah, ini juga penting supaya tidak kena terpeleset istilahnya, kan? Dicengkram lututnya, kecuali agak sedikit sakit ya bolehlah ke bawahnya atau di atasnya, tapi posisi punggungnya sama dengan kepalanya, jangan naik kepalanya ke atas ketika ruku, ya, sehingga dia tetap lurus punggung dengan kepala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, silakan ada yang mau menambahkan atau pertanyaan. Silakan untuk 3 penanya. Atau yang mau menambahkan silakan. Saya enggak mau menanya ini, saya mau menambahkan. Kurang nampaknya ini penjelasan tadi. Silakan. Ya, ada? Bapak Kiai? Kalau tidak ada, kita tutup. Atau kita lanjutkan sampai subuh. Masih banyak soalnya ini. Ya? Tidak apa-apa. Kita namanya kredit. Ini sistem kredit nih. Ada yang langsung. Ya. Beli langsung sekarang itu katanya nggak boleh. Harus dikredit juga. Karena kredit itu lebih beruntung daripada cash untuk motor. Kalau mobil boleh cash. Kalau motor harus dikreditnya, tidak boleh beli langsung. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Kita tutup dengan tafsir kifirah dan alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum lana wal 'afwu minkum wa ila liqa'in qadim insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.